Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada episode kali ini kita akan membahas tentang 3 orang aneh yang akan diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala episode kedua. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa Rasulullah pernah bersabda, tuba lil waraba, amat beruntung orang yang aneh itu. Para sahabat terkejut karena Rasulullah mengatakan orang aneh itu akan diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang akan diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang aneh. Sebab para sahabat berpikir bahwa berarti jumlahnya tidak banyak, berarti pemikirannya juga bukan pemikiran orang banyak, berarti kebiasaan-kebiasaannya bukan kebiasaan orang banyak, karena orang ini adalah orang-orang aneh. Apa itu orang aneh yang akan diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, alladzina yuslihuna idza fasadan nas, yaitu sekelompok orang yang tetap konsis melakukan sebuah kebaikan, konsis terhadap kebenaran, konsis terhadap kejujuran, konsis terhadap yang hak, walaupun sekian banyak orang yang sudah meninggalkan yang hak, meninggalkan yang jujur, meninggalkan yang benar. Yang kedua, alladzina yaziduna idza naqasan nas, yaitu sekelompok orang yang mau memberikan sesuatu kepada orang yang betul-betul membutuhkannya tanpa pamrih. Kenapa dianggap aneh? Karena sudah sekian banyak orang yang melakukan sesuatu selalu dibumbui dengan pamrih, selalu diakhiri dengan niatan-niatan aku dapat untung apa. Tapi orang ini memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa memikirkan apapun kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkannya. Tiba-tiba seorang dokter datang ke orang sakit tanpa memikirkan berapa dia harus dibayar, apakah dia dibayar atau tidak, bahkan dia memang tidak mau dibayar. Pasti dokter ini aneh, karena tidak sama dengan kebanyakan dokter-dokter yang lain. Yang ketiga, alladzina yuhyuna sunnati ba'dama amatahan nas, yaitu sekelompok orang yang selalu menghidupkan kebiasaan-kebiasaanku, kata Rasulullah, ba'dama amatahan nas, setelah sekian banyak orang yang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan Rasulullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji saya dalam episode sebelumnya bahwa akan membahas, hari ini akan membahas tentang alladzina yuhyuna sunnati ba'dama amatahan nas, yaitu sekelompok orang yang mampu tetap konsis menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, kebiasaan-kebiasaan Rasulullah ba'dama amatahan nas, setelah sekian banyak orang meninggalkan apa yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan-kebiasaan Rasulullah sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Yang pertama, Rasulullah ketika bertemu dengan orang lain, baik itu musuh, baik itu teman, baik itu atasan, baik itu bawahan, Rasulullah selalu menunjuk dengan senyum. Rasulullah selalu tersenyum kepada siapapun, tidak peduli orang itu seagama, orang itu orang baik atau orang itu orang jahat. Rasulullah selalu tersenyum, selalu tampak di depan orang lain bahwa Rasulullah membahagiakan siapapun yang melihatnya. Ini sudah jarang terjadi. Mungkin di desa-desa mungkin masih banyak akan melakukan seperti ini, dan sedikit sekali di perkotaan. Kadang merasa tidak kenal, dia tidak perlu tersenyum, karena dia tidak simpati kepadanya, maka dia tidak tersenyum. Karena dia dianggap tidak seide dengan dirinya, dia tidak tersenyum.
dia tidak sepaham dengan dirinya, juga dia tidak tersenyum. Rasulullah tersenyum kepada siapa? Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah selalu bertegur sapa duluan. Rasulullah selalu bertegur sapa duluan. Tidak peduli apakah Rasulullah kenal dengan orang itu atau tidak. Sekali lagi, mungkin masih di pedalaman, di desa-desa masih ditemukan orang yang menyapa duluan dengan orang asing. Tapi di kita diajari oleh budaya kapitalis bahwa kalau tidak perlu bersapa. Kalau dia tidak kenal dengan kita, tidak perlu menyapa ini. Padahal Rasulullah SAW selalu menyapa siapapun, baik itu dikenal atau tidak. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah tersenyum, kemudian Rasulullah bertegur sapa dengan siapapun, baik itu dengan musuhnya, apalagi dengan sahabatnya, baik itu dengan orang yang punya derajat yang tinggi, termasuk juga orang hamba sahaja yang tidak memiliki derajat apapun, baik itu dengan orang miskin ataupun dengan orang kaya. Rasulullah selalu bertegur sapa duluan. Tidak peduli Rasulullah statusnya sebagai Rasul, statusnya sebagai Nabi, statusnya sebagai atasan, Rasulullah tidak menunggu orang lain bertegur sapa. Sementara kita masih berpikir tentang status sosial. Bukankah kita jarang menegur tukang sampah yang mengambil sampah di depan kita? Bukankah kita jarang menegur pemulung yang sebenarnya dia membantu agar sampah-sampah ada di sekitar kita bisa bersih? Bukankah kita terbiasa naik mobil, mikrolet, atau taksi, atau Grab, atau apapun? Bukankah kita sudah terbiasa untuk tidak menegur sapa dia, supir? Kita bertemu dengan orang lain di sebuah tempat, kita tidak bertegur sapa karena kita merasa tidak butuh, karena merasa kita tidak kenal. Sementara Rasulullah SAW selalu tersenyum dan bersapa kepada siapapun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Rasulullah setiap pagi bersedekah. Ulangi, Rasulullah setiap pagi memberikan sesuatu kepada orang lain. Tidak ada dalam hari-hari Rasulullah yang Rasulullah meninggalkan sedekah. Seperti yang diceritakan oleh Abu Bakar, bahwa suatu saat Abu Bakar tanya kepada istri Rasulullah, kepada Aisyah, apakah ada perbuatan Rasulullah yang belum aku kerjakan? Kemudian Aisyah menjawab, Rasulullah setiap pagi memberikan makan kepada pengemis buta. Setiap pagi. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ingin mengikuti jejak Rasulullah, maka tiap hari kita harus mengeluarkan walaupun toh sedikit dari harta kita. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebiasaan Rasulullah SAW yang ketiga adalah memberikan sesuatu kepada orang lain. Yang keempat, Rasulullah selalu mendoakan orang yang salah. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah selalu mendoakan kepada orang yang salah, apalagi pada orang yang tidak salah. Kepada orang yang bersalah, kepada Rasulullah selalu mendoakan. Ketika Abu Jahal, ketika Abu Lahab berbuat sesuatu yang kasar kepada Rasulullah, ingin menyakiti Rasulullah, Rasulullah doanya bukan marah, Rasulullah justru berdoa, ya Allah ampuni dia karena dia tidak mengerti apa yang dia perbuat. Rasulullah selalu memaafkan, mendoakan orang yang bersalah kepada Rasulullah. Tidak keluar suara mendantrak, tidak keluar suara mesum, tidak keluar suara marah-marah, tapi justru Rasulullah memaafkan kepada siapapun yang bersalah kepada Rasulullah. Rasulullah selalu mendoakan siapapun yang bersalah kepada Rasulullah. Jadi yang keempat, kebiasaan Rasulullah mendoakan orang yang berhadapan Rasulullah.
Ada orang lewat didoakan, ada orang yang meninggal dunia didoakan. Setiap Rasulullah lewat di kuburan, Rasulullah selalu mendoakan orang yang ada di kuburan itu. Setiap Rasulullah bertemu dengan pedagang, Rasulullah selalu mendoakan pedagang itu. Ketika Rasulullah bertemu dengan siapapun, Rasulullah selalu mendoakan. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang mendoakan orang lain, sebenarnya dia mendoakan dirinya sendiri. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyampaikan, 1 kali kita mendoakan orang, maka 7 malaikat akan mendoakan kita. Saya ulangi, 1 kali kita mendoakan orang lain, maka akan datang 7 malaikat untuk mendoakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, ittaqil maharim. Kebiasaan Rasulullah adalah ittaqil maharim, takut melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada dalam sebuah kamus sejarah Rasulullah rasam-rasam, Rasulullah mencaci maki, Rasulullah mengganggu orang lain, Rasulullah makan barang yang haram. Rasulullah ittaqil maharim. Bahkan Rasulullah bersabda, ittaqil maharim takun a'badan nas. Takutlah engkau makan sesuatu yang haram, takutlah engkau berbuat sesuatu yang haram, maka engkau akan dijadikan oleh Allah sebagai orang sebaik-baiknya umat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah selalu menghindar dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga tidak pernah makan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, man akala luqmatan min haram lam tuqbal sholatuhu 40 yauman. Barang siapa yang makan sesuatu yang haram, maka 40 hari sholatnya tidak diterima. Dan berikutnya, kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, warda bima qasamallahu lah. Rasulullah selalu menerima apapun yang diberikan oleh Allah. Rasulullah selalu menerima karunia apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak jarang Rasulullah tidak makan, tidak jarang Rasulullah kelaparan, tapi Rasulullah tidak pernah mengeluh. Rasulullah selalu menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warda bima qasamallahu lak takun awunan nas, kata Rasulullah. Menerimalah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan dibuat kaya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kebiasaan Rasulullah tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyalahkan Allah, tidak pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, kebiasaan Rasulullah adalah ahsin ila jari. Rasulullah selalu berbuat baik kepada tetangganya. Ahsin ila jari. Rasulullah selalu berbuat baik kepada tetangganya. Kalau ketemu tetangga, Rasulullah bertegur sapa, menyapanya dengan sopan. Kemudian Rasulullah memberikan inspirasi bagi orang lain atau memotivasi orang lain agar orang lain bahagia. Ahsin ila jari, berbuat baik kepada mereka. Sampai-sampai Rasulullah menyampaikan, ketika engkau masak dan aroma masakan itu sampai di tetangganya, maka tetangganya berhak untuk menerima makanan yang kita masak. Saking baiknya Rasulullah kepada tetangga. Dan itu kunci sukses. Bagi orang yang baik dengan tetangganya, insya Allah akan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dalam sebuah hadis, wa ahsin ila jari takun muslimah. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka engkau akan diposisikan betul-betul seorang muslim, kata Allah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyayangi orang lain sama dengan menyayangi dirinya sendiri. Saya ulangi, menyayangi orang lain sama dengan menyayangi dirinya sendiri. Kalau tadi ahsin ila jari takun
muslimah. Kalau yang ini mencintai orang lain sama dengan mencintai dirinya sendiri, takun mukminah, maka engkau betul-betul berada dalam posisi mukmin, kata Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sampai kepada titik optimum keimanan yang sempurna, tidak akan sempurna iman kita sampai kita menyayangi orang lain sama dengan menyayangi dirinya sendiri. Itulah sebabnya dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menyayangi orang lain sebenarnya dia menyayangi dirinya sendiri. Jadi khas kebiasaan Rasulullah selalu menyayangi siapapun. Itulah sebabnya ketika roti berada di tangannya, Rasulullah saat itu sedang keadaan lapar, melihat sahabat lapar, diberikan semua roti. Diganjal perutnya Rasulullah dengan batu. Karena rasa sayang Rasulullah melebihi sayang kepada dirinya, atau sama dengan sayang kepada dirinya sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tahajudnya bagus, yang sholatnya bagus, yang puasanya bagus, yang qiraahnya bagus, yang hajinya berkali-kali, tidak akan sempurna imannya sampai dia menyayangi orang lain sama dengan menyayangi dirinya sendiri. Orang yang haji 10 kali, ada tetangganya kelaparan, dia cuek terhadap penderitaan tetangganya, la yu'minu ahadukum, maka tidak sampai iman sempurna iman. Sholatnya bagus, tapi dengan tetangganya tidak baik, dia suka mengganggu tetangganya, la yu'minu ahadukum, maka dia bukan orang yang betul-betul orang beriman. Qiraahnya bagus, dibaca malam-malam sampai tetangganya tidak bisa tidur, dia bukan orang beriman. Karena orang beriman tidak mengganggu orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah menyayangi orang lain sama dengan menyayangi dirinya sendiri. Yang berikutnya, Rasulullah setiap hadir di manapun, Rasulullah menjadi orang yang bermanfaat bagi siapapun. Rasulullah ketika hadir dimanapun, pada saat kapanpun, Rasulullah bermanfaat bagi orang lain. Maka Rasulullah bersabda, ahsanun nas, sebaik-baiknya manusia, anfa'uhum linnas, adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka kehadirannya Rasulullah ditunggu oleh siapapun, bukan sebaliknya. Bukan kehadirannya menakut-nakuti orang, bukan kehadirannya membuat orang lain resah, tapi kehadiran Rasulullah SAW selalu ditunggu-tunggu. Hadirnya Rasulullah adalah kebahagiaan orang lain. Kedatangan Rasulullah membuat orang lain merasa aman. Maka muslim yang benar, ketika dia hadir di tempat orang lain tiba-tiba merasa aman, orang lain tiba-tiba merasa bahagia, orang lain yang lapar tiba-tiba sebentar lagi akan kenyang. Orang yang haus, sebentar lagi dia harus kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih banyak apa yang menjadi suri tauladan dari Rasulullah SAW. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Setiap apa yang ada pada diri Rasulullah, uswatun hasanah, contoh yang baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam episode lain akan disambung dengan kebiasaan-kebiasaan Rasulullah yang mestinya kita contoh, kita teladani sebagai umat Muhammad Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.